Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa itu bioteknologi. Tapi sebelum itu, kenalin nama-nama anggota kelompok kami. Oke, kita langsung aja ya. Dari kalian semua mungkin udah pernah nyobain makanan seperti tempe, tape, keju, atau nata de coco. Makanan-makanan tersebut adalah contoh salah satu produk bioteknologi loh. Lalu kalau begitu, apa ya yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan ilmu biologi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional, bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme secara langsung. Bioteknologi konvensional ini biasanya memiliki ciri alat yang digunakan sederhana tanpa peralatan canggih, menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi, barang yang diproduksi sedikit, dan biasanya menggunakan teknik fermentasi, yaitu prosesnya menggunakan ragi atau bakteri. Berikut ini adalah contoh penerapan bioteknologi konvensional. Contoh yang pertama adalah proses pembuatan tape yang dibuat dengan fermentasi ragi, jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada di dalam singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae yang menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses yang sama terjadi pada pembuatan minuman beralkohol dan adonan roti. Dan masih banyak lagi makanan-makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Berikutnya pada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi konvensional dapat digunakan untuk membuat pupuk kompos, pupuk kandang, dan biogas melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Berikutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan suatu produk. Contoh yang dapat dikelompokkan pada bioteknologi modern seperti teknik rekayasa genetika atau sering disebut dengan teknik rekombinasi gen, yaitu teknik memodifikasi gen dalam sel suatu makhluk hidup untuk mendapatkan sifat sesuai yang diharapkan, dengan cara memindahkan gen dari makhluk hidup lain ke dalam sel tersebut. Selanjutnya adalah penerapan bioteknologi modern pada bidang pertanian, yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode untuk memperbanyak tumbuhan yang biasanya adalah bibit unggul dengan memanfaatkan sifat totipotensi pada jaringan meristem. Kultur jaringan biasanya dilakukan dalam medium pertumbuhan yang steril. Contohnya, biasanya kita bisa memperbanyak bibit unggul anggrek dan kelapa sawit. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, contohnya dalam proses pembuatan antibiotik yang dihasilkan beberapa mikroorganisme tertentu, seperti Penicillium chrysogenum, Penicillium potatum, dan Streptomyces. Ada juga cloning. Cloning adalah upaya menggandakan makhluk hidup baru dengan cara menggabungkan inti sel somatik dan sel telur tak berinti. Bidang lain yang menggunakan bioteknologi modern adalah di bidang peternakan. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan adalah proses inseminasi buatan, yaitu metode menginjeksikan langsung sel sperma kepada rahim induk betina untuk mendapatkan keturunan yang unggul. Inseminasi buatan banyak dilakukan pada sapi-sapi unggul untuk mendapatkan bibit-bibit sapi baru yang unggul. Berikut ini adalah dampak-dampak bioteknologi. Penggunaan bioteknologi, terutama bioteknologi modern, telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, bioteknologi juga dapat memberikan dampak negatif, misalnya saja pada bidang etika atau moral. Seperti contohnya teknik bayi tabung, yang dapat membingungkan status orang tua si anak apabila sel telur atau sel spermanya diambil dari bank sperma yang tidak diketahui asal-usulnya.
Berikutnya seperti menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain yang tidak berkerabat, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit untuk diterima oleh masyarakat. Contoh lain seperti penyisipan gen babi ke dalam buah semangka dapat membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Ada juga kloning manusia yang sampai saat ini masih dipertentangkan dan dianggap merusak nilai etika dan moral karena merusak embrio atau janin manusia untuk alasan apapun dianggap tidak manusiawi. Berikutnya adalah dampak pada lingkungan. 1. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Meski bermanfaat, ada beberapa resiko bioteknologi ini. Antara lain adalah resiko terjadinya kontaminasi gen yang berakibat berkurangnya keanekaragaman hayati. Gen dari tanaman atau hewan yang mengalami rekayasa genetika dapat masuk ke dalam tanaman atau hewan di alam melalui perkembangbiakan seksual, misalnya penyerbukan pada tanaman. Menimbulkan pencemaran pada lingkungan. Penggunaan bioteknologi yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan pencemaran, misalnya pembuangan limbah kecap dan tempe yang langsung ke saluran air tanpa dikelola dengan baik. Berikutnya adalah dampak pada kesehatan. Pertama, dapat menyebabkan alergi. Hal ini disebabkan di dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru yang jika dikonsumsi manusia dapat memicu munculnya penyakit pada beberapa masyarakat. Dapat menyerang sistem imunitas manusia. Beberapa produk transgenik bisa mengakibatkan kebal terhadap obat antibiotik. Munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Sekian video dari kelompok kita, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan bye semuanya, assalamualaikum.